3 hari kemudian, mereka telah berada di Bali, memesan paket honeymoon. Meskipun namanya honeymoon, Zah tetap tidak ingin menikmati kebahagiaannya sendiri. Dia mengajak mamanya Bella serta Brandon sebagai rasa terima kasihnya karena telah menerimanya dan merestui cintanya pada Bella. Berlima, bersama Savannah juga, mereka memilih salah satu tempat yang masih natural sebagai tempat liburan mereka. Savannah. Kamar kita yang ini, kata Zah ketika mereka tiba di sebuah kamar yang ditunjukkan pelayan hotel. Gadis kecil itu gegas memasuki kamar dan melihat segala isinya dengan antusias. Savannah hanya melihat dan memegang hampir segala barang. Tapi gadis kecil itu tidak naik ke kasur untuk melompat-lompat. Sementara Savannah melihat-lihat bersama Bella, Zah menunjukkan pada Mama Bella dan Brandon kamar untuk mereka berdua, yang ada di depan kamar Zah. Oh, asik juga di sini. Balkonnya, serta pemandangan hutan yang alami dari tempat tinggi. Ini mempesona sekaligus mendebarkan, Zah. Terima kasih telah membawa kami ke sini, kata ibunya Bella dengan mata berkaca-kaca. Kanker di tubuhnya belum sepenuhnya hilang. Tapi ibunya Bella mampu bertahan menghadapi segala pengobatan. Bella kagum dan terus berharap bahwa ibunya akan segera sembuh. Dan membawa sang ibu ke tempat ini dan bisa melihat betapa ibunya merasa senang dan bahagia, Bella sudah puas. Begitupun dengan Zah. Dia begitu terharu bisa membuat wanita yang kini ibu mertuanya itu sangat bahagia. Kalian istirahat dulu. Untuk hari ini kita bersantai di hotel ini saja karena waktu juga sudah sangat siang. Besok baru kita menjelajah tempat ini. Mama Bella dan Brandon mengangguk dan mereka pun merapikan koper dan beristirahat setelah penerbangan yang cukup melelahkan. Zah kembali ke kamarnya dan menemukan Bella dan Savannah asik menikmati pemandangan alam dari balkon mereka. Hei, pantasan kalian betah di sini. Udaranya segar sekali. Tidak mengandung polusi. Zah mengucapkan itu sambil melingkarkan lengannya pada pinggang Bella dan mendaratkan kecupaan di pipi Bella. Savannah yang melihat itu langsung tertawa girang dan meminta dirinya agar digendong. Zah meraihnya dan menggendongnya menghadap Bella. Gadis kecil itu pun mengecup pipi Bella, kemudian memeluk sang ibu. Kamu apa tidak lelah habis penerbangan tadi, Sav? Tanya Zah melihat gadis itu begitu girang berada di tempat baru. Savannah menggeleng. Ah, kamu pasti lelah. Ayo kita bobo siang sebentar. Nanti sore baru kita jalan-jalan lagi melihat-lihat hotel ini. Mau ya? Bobo selang sama Dedi. Savannah akhirnya mengangguk dan mereka menuju tempat tidur. Zah membaringkan Savannah di tempat tidur single yang ada di dekat tempat tidur utama. Pria itu ikut berbaring dan memiringkan tubuhnya agar bisa menggaruki punggung Savannah. Jika ketika bayi dulu, Savannah akan minta ditepukin bokongnya, kini dia lebih suka digaruk-garuk lembut di punggung. Benar saja, tak butuh waktu lama, Savannah sudah terlelap. Zah pun bangkit perlahan dan menuju tempat tidur utama. Dia sudah tidur. Tanya belia pada Zah dengan berbisik. Sudah beres, kata Zah dengan senyum penuh arti. Oh, cepat sekali. Tanya Bella lagi tak mengerti kode tak tersirat dari Zah. Tentu saja. Sahut Zah lagi sambil menarik pinggang Bella dan memosisikan tubuh itu di bawahnya. Oh, pekik Bella kaget yang langsung ditahan Zah dengan telunjuk di bibirnya. SSSTTT. Nanti sia-sia aku menidurkannya dengan susah payah. Bella terkikik mendengar kata, susah payah. Apanya yang susah payah sih? Hanya garuk-garukin punggungnya saja. Ya, susah. Kalau sampai terbangun kan rencana kita bisa gagal. Senyum penuh arti Zah masih terkembang di wajahnya. Tapi Bella malah mengernyit heran.
Memangnya kita ada rencana apa? Tanyanya sungguh-sungguh. Zah semakin terkekeh, kemudian mendekatkan bibirnya di telinga Bella. Dengan suaranya yang rendah dan renyah, Zah berbisik, membuat adik bagi Savannah. Hari berikutnya, mereka mengitari kota kecil itu. Tujuan utama adalah pura Tanah Lot yang terkenal akan keindahan dan eksotismenya. Saat tiba di sana, Brandon selalu mengarahkan rombongan mereka untuk berfoto hampir di setiap titik yang indah dan unik. Ayo kita foto di situ. Serunya saat berada di pinggiran pura yang jika difoto akan mendapatkan latar berupa langit dan air laut. Segera Bella dan rombongan berjejer untuk difoto. Termasuk Savannah yang tak kalah. Gadis kecil itu bahkan bisa bergaya dengan jari membentuk huruf V. Ayo giliranmu. Sini aku yang fotokan. Kata Zah setelah mengambil satu jepretan. Nggak usah, Kak Zah, biar aku tukang foto aja, tolak Brandon yang merasa sungkan. Jangan begitu dong, masa iya kamu nggak ada di semua foto? Ayo sana, aku fotokan. Brandon pun mengalah dan kini bergabung bersama Bella dan ibu mereka. Zah pun mengambilkan fotonya. Selesai berfoto, baru saja berjalan sedikit, Brandon sudah berseru dan menunjuk tangga spiral menuju pusat tempat sembahyang di pura itu. Situ juga bagus. Ayo foto lagi, serunya penuh semangat. Tak ingin mematahkan semangatnya, Bella pun mengajak Zah, Savannah, dan ibunya untuk berbaris. Ceklek. Foto pun sudah diambil. Zah kembali bergantian dengan Brandon dan mengambil foto Brandon. Mereka berjalan lagi hingga ke tempat yang menuju kursi tempat sembahyang. Brandon sudah berseru kembali. Aku ingin foto di sana. Tunjuknya. Segera saja Bella mengetuk kepala Brandon. Hush. Itu nggak boleh. Tempat suci, mana boleh kau duduk di sana. Bisa-bisa nanti kau harus upacara penyucian semacamnya. Oh, masa iya, Kak? Iya, Brandon. Beberapa waktu lalu kan ada wisatawan asing, dia seorang selebgram yang duduk di sana dan berfoto-fotonya itu jadi perbincangan dan akhirnya dia diminta menghapus dan minta maaf karena bagi masyarakat Hindu, kursi itu tempat suci. Tidak boleh diduduki. Karena ada dewa yang duduk di sana. Kalau kita menduduki kursi itu, sama juga dengan kita menginjak-injak dewa itu. Zah ikut menerangkan. Oh, aku baru tahu, Kak. Kalau begitu tidak jadi deh. Makanya jangan kebanyakan foto, nikmati perjalanan ini kalau terlalu banyak foto juga, jadinya seperti tidak menikmati jalan-jalan ini, kan? Brandon menggaruk kepala belakangnya yang tidak gatal. Ucapan Zah seperti menyindirnya yang sedikit-sedikit berfoto. Tapi memang, alasan Brandon berfoto karena ingin segera memamerkannya di media sosial. Akhirnya karena malu, Brandon pun menyimpan ponselnya dan tidak mengajak berfoto lagi. Kecuali di beberapa spot yang memang sangatlah indah. Dan pada akhirnya, hati Brandon pun mengakui jika memang menikmati jalan-jalan mereka terasa jauh lebih menyenangkan daripada mengabadikan setiap tempat itu lewat foto. Menjelang sore, mereka sudah tiba kembali di hotel. Makan siang di sana, kemudian mereka menuju kamar untuk beristirahat. Zah menidurkan Savannah lagi dan setelahnya, dia pun menghampiri Bella. Kali ini, Bella sudah lebih prepare dengan apa yang akan didengarnya. Mau apa? Tanyanya dengan delikan penuh curiga. Curiga banget. Iyalah. Terakhir kali kau menidurkan Savannah, itu ada maksud tertentu padaku. Zah terkekeh. Ayo ke pantai, katanya lagi. Kini Bella yang terkejut. Lalu Savannah. Kita minta Brandon jaga dulu. Lah, mau ngapain ke pantai? Toh, kalau sore-sore ke pantai ya mau nikmati sunset lah.
Memangnya kau tidak mau? Oh, iya juga ya. Kalau itu sih aku mau. Nah begitu dong, sudah mikir yang lain aja. Bella terkekeh kecil. Abisnya mencurigakan. Zah pun menggandeng Bella untuk keluar dan memanggil Brandon. Mereka meminta pemuda itu menjaga Savannah yang sudah tertidur pulas. Brandon tentu oke-oke saja. Ma, mau ikut ke pantai nggak? Lihat sunset, kata Bella ketika Brandon telah menuju kamar mereka. Oh, kalian saja, Belle. Mama mau istirahat saja, sahut ibunya yang memang sudah berbaring di atas tempat tidur. Oke deh, Ma. Nanti malam baru kita makan bersama ya, Ma. Mau di hotel, apa di luar? Mama makan di hotel saja, Belle. Supaya nggak capek tapi kalau kalian mau di luar, nggak apa-apa. Mama sendiri di hotel bisa kok. Oh, kalau begitu ya kita makan di sini saja, Ma. Ya sudah, Mama istirahat dulu. Bella sama Zah mau ke pantai dulu, pamit Bella pada mamanya. Dan wanita itu menjawabannya singkat, Lia. Mereka menuju pantai yang ada di samping resort tempat mereka menginap. Pantai teramat sepi karena bukan parital umum. Sambil berjalan pelan, Zah menautkan jari jemarinya ke jari jemari Bella. Wanita itu menatapnya penuh cinta. Kita harus begini sampai masa tua kita, Belle, bisik Zah mengutarakan kebahagiaan tiada taraf bisa bersama Bella di sana. Tentu saja. Aku akan sengsara kalau tidak, balas Bella sambil merebahkan kepalanya di dada Zah. Aku yang lebih sengsara lagi. Enggak, aku. Astaga. Lia? Iya. Begitu saja keras kepala. Bella terkekeh sambil melingkarkan lengannya di pinggang Zah. Aroma tubuh suaminya itu terhirup oleh Bella dan Bella malah sengaja menghirupnya dalam-dalam, agar Zah tahu dia sedang membaui tubuhnya. Aromamu khas, kata Bella dengan senyum penuh arti. Kenapa? Wangi ya? Khas. Siapa yang bilang wangi? Oh, khas ketekku, padahal 3 hari belum kusabuni. Ih. Bella langsung memukul dada Zah, merasa sedang diolok-olok. Aromamu ini khas, dan mampu menenteramkan hatiku. Dengan mencium aromamu, aku jadi tahu dan tenang karena kau ada di sisiku. Mungkin seperti itulah otakku bekerja sehingga hatiku menjadi tenang ketika aroma tubuhmu terhirup olehku sekalipun ketekmu belum dicuci 3 hari. Bella tertawa setelahnya. Biar bagaimanapun dia tahu Zah hanya bercanda. Tidak mungkin pria itu berbuat sejorok itu padahal Bella tahu dengan jelas, Zah itu pembersih dan parlente. Dia akan membuat tubuhnya harum semerbak setiap kali ke kantor. Dan saat ini pun, aroma tubuh alaminya pun terasa segar. Tidak ada bau-baunya sama sekali. Ya, kalau begitu, nanti kita uji coba ya kalau ketekku ini tidak disabuni 1 minggu. Nanti kau coba hirup lagi dan lihat apakah kau masih bilang khas, atau malah wangi. Atau kau malah pingsan. Zah tertawa dan Bella pun ikut tertawa. Aku tidak yakin kau akan tahan. Kau itu pembersih. Kalau seperti di iklan, mungkin versi ketiga dari si tangan tak berkuman. Tidak mungkin kau bisa tahan 1 minggu seperti itu. Zah tertawa lagi mendengar julukan Bella padanya. Diraih dan dipeluknya istrinya itu. Ngomong-ngomong, kamu mau berapa anak, Belle? Anak. Berapa ya? Kalau kamu. Zah senang dia ditanya terlebih dahulu. Kalau aku pengennya bisa untuk 1 tim sepak bola. Apa? Ngapain sebanyak itu? Zah terkekeh. Ya supaya bisa buat tim sepak bola sendiri. Nggak maulah. Kalau mau buat tim sepak bola, latih saja anak orang. Aku memang melahirkan anak,
Tapi aku bukan pabrik yang bisa bekerja tanpa henti. Zah tertawa lagi mendengar protesan Bella dengan bibir mengerucut. Aku bercanda saja, Belle. Saat ini kita sudah punya Savannah. Tapi aku sangat berharap kita bisa memberikan adik untuk Savannah. Jadi untuk sementara kita fokus di dua anak dulu, oke? Setelah mereka besar, nanti baru kita pikirkan lagi. Oke. Aku setuju kalau itu. Bella mulai mengelus perutnya dan berkata lagi, semoga hasil kemarin itu top ceria. Dan aku berharap kali ini laki-laki. Boleh kan? Iya boleh dong. Aku pun berharap laki-laki. Idih. Tetap Tuhan yang menentukan, laki apa perempuan. Kita bersyukur saja. Zah menatap gemas pada Bella. Iya, bawel. Mereka terkekeh bersama dan Zah menuntun Bella hingga ketika matahari mulai tenggelam, Zah mengajak Bella duduk di pasir. Pria itu memosisikan Bella duduk di depannya dengan kedua kakinya membuka lebar. Dipeluknya Bella melingkari bahu. Tubuh istrinya itu ditariknya hingga bersandar di dadanya. Ini indah sekali, bisik Bella lagi menyaksikan matahari yang mulai terbenam. Sinar merah keoranyaan itu begitu memukau. Rasanya tidak ada keindahan, ketentraman, serta kedamaian lain yang mampu mengalahkan pemandangan langit sore yang seperti ini. Apalagi jika memandanginya dengan pasnagan yang paling dicintai. Soul mate. Belahan jiwa. Air mata Bella mengalir perlahan di pipinya. Terima kasih, Zah, bisiknya pelan. Terima kasih untuk apa? Tanya Zah heran. Terima kasih sudah memperjuangkan aku. Terima kasih kau tidak menyerah pada takdir saat aku sedang bertakdir pada Zain. Terima kasih. Aku takkan bisa merasakan keindahan dan kebahagiaan ini jika kau menyerah waktu itu. Zah mengeratkan pelukannya. Sudah kubilangkan, Huni, takdir itu bisa kita ubah, asalkan kita mau berusaha. Ketika kita di bawah kendali goresan takdir, kita seperti berada di satu pulau yang dikelilingi laut. Tidak bisa kita kemana-mana, kecuali menjelajahi pulau itu. Tapi, ketika kita terus berusaha, usaha kita itu bisa membentuk sebuah kapal, atau sekadar rakit. Dengan begitu, kita jadi bisa mengarungi lautan di sekeliling takdir kita dan kita pun jadi memiliki jalan baru yang menuju ke arah takdir yang lain. Dengan kata lain, takdir kita harus kita perjuangkan sendiri, Bella. Ya, aku mengerti sekarang, Zah. Sekali lagi terima kasih. Aku juga berterima kasih padamu, kau mau menjadi istriku. Kau mau kembali pada Savannah. She needs you as much as Satu need you. Aku juga membutuhkanmu dan Savannah dalam hidupku. Hanya kalian yang bisa membuat aku bahagia dan segala depresiku pun tidak lagi nampak. Tentu, Bella. Apapun akan aku lakukan untuk membahagiakanmu dan Savannah. I love you, Honey. I love you too, Zah.